Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di Effendi Channel. Di sini, baiklah, saya akan sedikit berbagi kepada Bapak dan Ibu guru semua mengenai pada topik hari ini. Kita akan mengulas atau membahas mengenai salah satu tugas dan kewajiban Bapak dan Ibu guru di sekolah, yaitu mengenai bagaimana caranya dalam menyusun soal ulangan sehingga soal tersebut memiliki kualitas yang baik berdasarkan kriteria yang baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan maupun oleh satuan pendidikan itu sendiri. Baiklah, kita langsung saja. Di sini saya akan sedikit berbagi tentang bagaimana sebenarnya kaidah-kaidah soal yang harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu guru semuanya. Saya mau masuk dulu ke materinya. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman bersama rekan-rekan di sekolah saya mengenai bagaimana kaidah-kaidah penulisan soal, khususnya pilihan ganda yang ketika kita membuatnya cukup lumayan sulit, tetapi oleh anak-anak terkadang menjadi suatu hal yang secara pengerjaannya lebih cepat dibandingkan dengan soal isian ataupun uraian. Nah, bagaimana kita cara menyusun soal yang menghasilkan soal yang baik? Di antaranya adalah bahwasannya kita harus memenuhi atau membuat rambu-rambu kaidah-kaidah penulisan soal itu sendiri, ya. Baik itu penulisan soal pilihan ganda maupun isian ataupun uraiannya. Nah, yang harus diperhatikan adalah dalam penulisan soal adalah bagaimana materi soalnya yang akan kita buat, kemudian bagaimana nanti kita membuat konstruksinya harus dibangun, kemudian adalah yang tak kalah pentingnya adalah bahasa yang digunakan di dalam soal itu sendiri. Nah, soal itu harus tentunya secara materi harus sesuai dengan indikator daripada materi pelajaran yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu guru kepada peserta didik. Nah, jadi indikator di dalam soal itu biasanya mengacu pada kisi-kisi yang telah Bapak Ibu buat. Jadi di situ misalkan ada indikator yang menyatakan siswa dapat menentukan objek kalimat. Nah, di sini ada contoh soal yang indikatornya seperti di atas, bahwasannya di sini ayah sedang membaca majalah di ruang depan. Ya, jadi pertanyaannya, jenis kata objek kalimat di atas adalah titik-titik. Kata keterangan A, B kata benda, C kata sifat, D kata kerja. Nah, di dalam indikator itu sendiri yang menjadi indikatornya adalah siswa dapat menentukan objek kalimat.
Nah, kata jenis kata ini itu tidak sesuai dengan indikator yang dipinta. Mestinya lebih mengarah kepada jangan jenis kata objeknya di sini. Lebih cenderung kepada subjek, predikat, dan objek atau keterangan yang ditampilkan di optionnya. Oke, selanjutnya ini sebagai contoh lagi indikator. Di situ ditentukan bahwa siswa dapat menentukan persentase bunga setahun bila diketahui besar tabungan mula-mula dan besar tabungan setelah setahun. Nah, contoh soalnya, Rika menabung di bank sebesar Rp50.000 dengan bunga 10% setahun. Besar tabungan Rika setelah setahun adalah, nah ini besar tabungan ini yang menjadi pertanyaan pada soal, tidak sesuai dengan indikator yang diminta, yaitu menentukan persentase. Nah, ini adalah soal yang tidak sesuai dengan indikator tersebut. Contoh lain, ada indikator misalkan siswa dapat menjelaskan fungsi lensa mata. Contoh soal, alat optik yang dapat membantu melihat benda renik menjadi jelas adalah titik-titik. Nah, ini adalah optionnya. Nah, di sini yang ada kesalahannya di optionnya. Kan di indikatornya adalah fungsi lensa mata, sedangkan di optionnya ini bukan fungsi lensa mata pada poin ini fungsi periskop ini adalah fungsi optik. Nah, di sini terdapat soal yang tidak sesuai dengan indikator. Selanjutnya adalah selain indikator, yaitu kita harus memperhatikan pokok soal itu harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Contoh soal, misalkan ada contoh soal di sini, cadangan makanan pada tanaman tebu titik-titik. Nah, ini pokok soalnya ini tidak jelas maksudnya kemana arahnya, sehingga hal ini menimbulkan adanya heterogen di option. Jadi mestinya kalau mau cadangan makanan pada tanaman tebu disimpan di bagian misalkan A-nya berarti batang, daun, akar. Nah, itu seperti itu. Jadi harus pokok soal itu harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Kemudian selanjutnya soal pilihan jawaban harus homogen dan logis. Contoh soal, perubahan wujud pada padat menjadi gas disebut titik-titik. Kemudian ada optionnya di sini ada menguap, menyublin, konveksi, dan konduksi. Nah, di sini konveksi itu tidak homogen dengan menguap, menyublin, dan konduksi. Ini merupakan konveksi ini bukan perubahan wujud padat, bukan perubahan wujud suatu zat. Ya. Terus contoh yang lain, Bu Guru menjelaskan kepada muridnya titik-titik besok ulangan umum.
Pertanyaannya, kata penghubung yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah, ini ada option bahwa, tetapi, mengapa, karena. Nah, mengapa ini tidak homogen dengan option A, B, dan C. Jadi ini mengapa ini harus dirubah yang sepadan yang dengan option A, B maupun D. Selanjutnya, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Nah, ini contoh soal. Misalkan, prinsip kerja kamera sama dengan mata. Kamera tersusun atas berbagai macam bagian, begitu halnya dengan mata. Pertanyaannya, bagian mata yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk adalah, nah ini optionnya, jawabannya. Nah, yang tidak perlu ini adalah dari prinsip kerja kamera sampai dengan mata di sini. Ini tidak perlu dimuatkan, cukup ada bagian mata yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk adalah titik-titik. Jadi pernyataan sebelumnya ini tidak usah dimuat di soal. Selanjutnya, ini contoh lagi yang tidak perlu, statementnya seperti pada gambar di bawah, luas garis AB sejajar dengan CD dan luas garis EF sejajar dengan GH. Maka sudut CKF sama besar dengan, nah ini option. Jadi tidak nyambung, pernyataan di atas adalah luas garis sedangkan yang ditanyakan adalah sudut. Jadi ini pernyataan ini tidak perlu dimuat di soal. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, bahwasanya setiap soal itu harus mempunyai satu jawaban yang benar atau yang paling benar. Kita ambil contoh di sini, misalkan kalimat di bawah ini yang berpelengkap adalah, nah ini optionnya, Pulau Banda memiliki taman laut yang indah, kemarin pagi Badung belajar bahasa Indonesia, dan sampai D. Nah di sini ada dua jawaban D dan D. Nah ini hindari hal-hal seperti ini. Jadi ini penjelasannya dari soal yang di atas. Lanjut. Masih membahas yang tadi, dua kunci jawaban yang sama. Nah ini hindari hasil pertambangan yang merupakan sumber tenaga adalah. Nah, di sini ada dua jawaban pada soal ini. Awas hindari. Selanjutnya, pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Contohnya, lihat. Di sini ada soal, adik dibelikan baju baru di toko Ramai. Di sini dikasih keterangan adik subjek, dibelikan predikat, baju baru objek, dan di toko Ramai keterangan. Nah, di sini pertanyaannya, objek kalimat di atas adalah titik-titik. Jadi tanda SPOK ini sudah memberikan arah kepada peserta didik menjawab pertanyaan yang diinginkan oleh kita. Hindari soal-soal seperti ini.
Lanjut. Ini sama, masih hindari soal-soal yang menunjukkan ke arah jawaban seperti generator listrik di PLTA si gura-gura digerakkan oleh PLTA ini kata yang bisa mengarahkan anak kepada jawaban. Alangkah baiknya PLTA ini tidak kita ikut sertakan. Contohnya generator listrik di Sugagura digerakkan oleh, nah seperti itu. Lanjut. Masih hal yang sama tadi ini contoh di soal matematikanya. Segitiga sama sisi mempunyai 3 sudut yang sama besar. Maka besar salah satu sudutnya adalah titik. Nah, kata 3 sudut yang sama besar ini sama fungsinya tujuannya mengarahkan kepada peserta didik untuk menjawab atau memilih option. Selanjutnya, Ibu Bapak juga harus perhatikan pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Ya. Yang bagaimana sih? Coba kita lihat contohnya. Penggunaan kata depan pada kalimat di bawah ini tidak benar kecuali, nah ini yang disebut pernyataan yang bersifat negatif ganda. Tidak benar dan kecuali di sini. Tolong diperhatikan dan dihindari dalam membuat soal. Jadi penjelasannya ada 2 kata negatif seperti bukan, tidak, tanpa, kecuali pada pokok soal dapat membingungkan siswa. Siswa tentunya akan berpikir akan terlalu lama untuk memahami masalah pada soal. Selanjutnya ini sama, masih contoh tadi 2 pernyataan yang bersifat negatif tidak kecuali itu. Ini juga sama, bukan, kecuali. Nah, itu. Dilanjut, soal itu panjang rumusan pilihan jawaban harusnya relatif sama. Jadi sampai ada pengukuran terhadap panjang rumusan pada pilihan jawaban atau pada option. Contohnya yang bagaimana? Nah ini. Contoh, faktor-faktor yang diperlukan dalam fotosintesis adalah ini karbon dioksida dan air. Berarti ini ada 2 elemen, karbon dioksida dan klorofil. Ini 2 elemen. Klorofil dan cahaya matahari ini ada 2 elemen. Dan di D ini ada 4 elemen, karbon dioksida, air, klorofil dan cahaya. Ini jadi tidak sama. Jadi harus padan. Kalau 2 elemen, kalau 1. Selanjutnya ini masih contoh tadi terhadap panjangnya option ya harus sama itu ya. Dan selanjutnya soal itu harus memiliki kriteria juga terhadap yaitu pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan yang berbunyi semua pilihan jawaban di atas salah ataupun semua pilihan jawaban di atas benar. Nah, ini contohnya. Kalimat di bawah ini yang menggunakan kata depan secara tepat adalah bekerja lebih baik dan sebagainya. Di D ini ada semua pilihan di atas salah. Nah, ini kalau hindari membuat soal seperti ini. Selanjutnya ini masih contoh yang sama, di option D ada semua jawaban di atas benar. Ini di soal matematika sama, semua jawaban di atas adalah benar. Dilanjut,
Nah, soal itu pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka atau kronologis waktunya. Yang bagaimana sih? Coba kita lihat contohnya soal. Berapa hari bumi beredar mengelilingi matahari satu kali putaran? Di sini ada option di pertama 366 hari, terus keduanya 360 hari, C-nya 365 seperempat hari. Nah ini kronologisnya tidak disusun secara berurutan. Ya, mestinya ini berurutan, mau ascending, mau descending. Kalau mau ascending berarti dari yang terkecil dulu. Misalkan 360 ini kan yang terkecil di atas. Terus 360 berarti 365 seperempat. Di C-nya 365 setengah. Dan yang terakhir baru 366 hari. Ini contohnya yang sama, urutan optionnya acak ya. Seperti ini, berarti 7 sudah tepat di atas, mestinya yang B ini 12, kemudian C 4, kemudian yang D ini baru 81. Atau bisa dibalik, 81 dulu di A, kemudian 64 di B, kemudian C 12, kemudian D-nya 7. Nah, seperti itu. Lanjut, pilihan jawaban pada soal jangan mengulang kata frase atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Ya. Coba kita lihat contoh soalnya. Di sini ada soal, ketika gunung itu meletus, sebagian penduduk di sekitarnya mulai mengungsi. Kata mengungsi berarti titik-titik. Nah, di sini A, pergi menyelamatkan diri sampai ke D. Ada kata yang diulang dari option A sampai D ini. Jadi jangan mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan. Mestinya pergi menyelamatkan diri itu dimasukkan ke dalam, jangan ke dalam option, tetapi masuk ke dalam pokok soal. Nah, ini penjelasan. Next. Ini sama, masih mengulang tadi. Kalau di sini mengulang titik T menempati, mestinya titik T menempati ini jangan dimasukkan dalam option, tetapi masukkan ke dalam pokok soal. Selanjutnya gambar, grafik, tabel, diagram dan lain-lain yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Nah, ini ada contoh, ada gambar di sini. Ya, cuman gambar saja. Gambar apa ini? Tidak dijelaskan. Gambar di atas menunjukkan kedudukan matahari, bulan dan bumi. Bulan dan buminya yang mana? Di sini tidak ditunjukkan mana bulan, mana bumi, mana matahari. Jadi gambar di sini haruslah berfungsi, diberi keterangan atau beri simbol-simbol yang jelas. Nah, ini contoh grafik yang tidak jelas ya, cuman ada jumlah murid dan berat badan dalam kilogram. Jumlah muridnya tidak ada keterangan jumlahnya berapa, dari berapa sampai berapa, berat badannya ini berapa, batang kedua berapa, tiga berapa, ke batang keempat berapa, batang kelima berapa, tidak tahu, ini enggak jelas. Jadi ini akan menyulitkan kepada peserta didik. Hindari hal ini. Kemudian yang lainnya, butir soal jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Nah, ini contoh, ada dua nomor soal ini yang saling ketergantungan.
Peribahasa dari pernyataan hanya orang bodoh sajalah yang terlalu banyak cakap adalah jawabannya A atau yang begini. Ungkapan yang searti dengan kunci jawaban nomor 5. Nah, ini yang jangan bergantung kepada soal sebelumnya. Ini sama. Rumusan butir soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya di sini, Fikri punya duit Rp 20.000 dan Maula Rp15.000. Mereka pengen beli bola voli seharga 30.000. Sisa duit Fikri dan Maula adalah. Jadi bahasa yang digunakan pada rumusan pokok soal itu tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, yang baik yang benar itu seperti apa? Nah, ini contohnya yang sesuai dengan kaidah. Fikri mempunyai uang Rp20.000 dan Maula Rp15.000. Mereka ingin membeli bola voli seharga Rp30.000. Sisa uang Fikri dan Maula adalah baru seperti ini. Selanjutnya, soal itu jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat. Jika soal akan digunakan untuk daerah lain ataupun soal tersebut untuk sifatnya yang nasional. Contohnya ini, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas merupakan adanya angin yang sedang bertiup. Angin tersebut terjadi karena power lebih tinggi. Nah, ini gambar ini adalah di daerah pantai ya. Penjelasannya tadi hawa dari soal yang tadi itu hawa hanya berlaku pada daerah-daerah setempat saja untuk masyarakat Jawa. Kata tersebut dapat menimbulkan pengertian yang berbeda bagi siswa di daerah lain. Contohnya kata hawa perlu digantinya, ya. Bisa diganti menjadi udara. Contoh soalnya, gambar di atas memperlihatkan adanya angin yang sedang bertiup. Angin tersebut terjadi karena bukanlah menggunakan di sini tekanan udara, bukan tekanan hawa ya, makanya tekanan udara, tadi tekanan hawa. Itulah yang kaidah-kaidah bahasa yang dapat saya sajikan, saya bagikan kepada Bapak Ibu guru. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru di dalam menyusun soal-soal ulangan dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah diatur dan ditentukan oleh Kementerian Pendidikan kita. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Tetap dukung saya dalam channel ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.